Hai semua, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu pertidaksamaan dua variabel. Nah, langsung aja ya disimak videonya. Subbab yang pertama pada bab pertidaksamaan dua variabel ini yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa sih itu pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel yang berderajat satu. Nah, kalian sudah paham ya bagaimana atau apa sih maksudnya variabel yang berderajat satu itu? Nah, untuk video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan ya. Nah, sekarang karena kita akan membahas pertidaksamaan, maka akan ada 4 tanda pertidaksamaan ya, atau 4 tanda ketaksamaan. Apa saja itu? Ada tanda kurang dari, kemudian tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, dan juga tanda lebih dari sama dengan. Nah, karena pada pertidaksamaan ini ada 4 tanda ya yang bisa menghubungkan pertidaksamaannya, maka untuk bentuk umumnya juga ada 4 ya. Ada yang menggunakan kurang dari, kemudian ada yang menggunakan kurang dari sama dengan, ada yang menggunakan lebih dari, dan juga ada yang menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, untuk bentuk umumnya seperti yang sudah tertera di layar. Sekarang kita langsung lihat saja ya contohnya untuk pertidaksamaan linier dua variabel itu seperti apa. Nah, ini untuk contoh yang pertama, dia menggunakan tanda ketaksamaan lebih dari ya. Nah, dia memuat dua buah variabel, masing-masing variabelnya berderajat 1 dan menggunakan tanda ketaksamaan. Maka ini dia disebut contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, kemudian ini untuk contoh yang kedua. Ini dia menggunakan tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan. Kemudian contoh yang ketiga menggunakan tanda ketaksamaan lebih dari, dan tanda keempat menggunakan tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, itu untuk contoh-contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sudah diberikan ya contoh-contoh dari masing-masing pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Nah, di sini kalau persamaan dia menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti dia menggunakan 4 tanda ketaksamaan ya. Ada kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, misalkan di sini ada x0, y0 ya, yang memenuhi pertidaksamaan linier dua variabel ini ya, maka x0, y0 ini dia disebut penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya, ketika pertidaksamaan itu ketika nilai x0 dan y0-nya disubstitusikan ke nilai x dan y-nya di sini, maka persamaan ini nanti bernilai benar. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalkan ini diketahui ada sebuah titik gitu ya, titik 2,3. Nah, kita akan mengecek apakah titik ini itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Oke, kita akan cek apakah titik ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Kita tinggal substitusikan saja ya titik 2,3 ini ke pertidaksamaannya. Nah, untuk yang depan ini dia x, kemudian untuk yang belakang ini dia y. Berarti 2-nya kita substitusikan x dan 3-nya kita substitusikan ke y ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian 4 kali 2 itu 8, 3 kali 3 9 ya. 8 ditambah 9 17 ya. Nah, 17 itu lebih dari 12. Nah, betul atau salah ya?
ya. Karena 17 itu lebih dari 12, maka pernyataannya benar ya. Nah, karena pernyataan ini dia bernilai benar, maka 2,3 ini dia merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. 4x plus 3y lebih dari 12. Nah, bisa difahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau di persamaan itu grafik penyelesaiannya hanya berupa garis lurus ya, ini ya. Oke, nah kalau untuk grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel itu berupa bidang ya, ini garis tadi ini ya, dia memotong koordinat kartesius ini menjadi dua bagian ya, bagian yang atas garis sama bagian yang bawah garis ya. Nah, salah satu dari bagian itu merupakan daerah penyelesaian ya dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, untuk membuat grafiknya itu juga ada aturan yang telah disepakati untuk garis batasnya ya, garis ini tadi. Nah, ini ada aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, untuk pertidaksamaan yang memuat lambang kurang dari dan lebih dari itu garis batasnya dibuat putus-putus ya, ingat, lebih kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau pertidaksamaannya memuat kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, di sini ada sama dengannya ya, ada garis di bawahnya, maka garis batasnya digambar dengan garis penuh. Nah, ya, diingat-ingat ya perbedaannya ya. Jadi nanti kalau pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Kalau kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan berarti garisnya penuh. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk langkah yang pertama, kita gambar terlebih dahulu garis batas pertidaksamaannya. Caranya, kita ubah dulu tanda ketak samaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi, kita gambar dulu grafik AX plus BY sama dengan C, ya. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kita pilih sebarang titik ya sebagai titik uji. Kita substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan tadi. Nah, ketika bernilai benar, maka titik tersebut terletak di daerah penyelesaian. Namun ketika nanti bernilai salah, maka titik tersebut terletak di daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita menggambar grafik, kemudian kita ambil titik untuk kita uji, kemudian setelah itu kita dapat menentukan mana yang merupakan daerah penyelesaian dan mana yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, daerah yang merupakan penyelesaian ya, merupakan daerah penyelesaian itu kita arsir ya untuk menandai bahwa daerah tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kita masuk ke contoh ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke, di sini ada sebuah soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12 ya. Oke, penyelesaiannya untuk langkah yang pertama, kita gambar dulu nih grafik dari ini ya, pertidaksamaan ini. Caranya kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya ini menjadi sama dengan ya. Oke, jadi kita gambar dulu garis dari 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, masih ingat caranya? Oke, nah di sini ada titik x dan titik y ya. Nah, kita masukkan dulu nilai x-nya ya. Di sini saya memasukkan nilai 0 ya. Apakah harus 0? Sebenarnya tidak, cuma untuk memudahkan saja, maka di sini saya masukkan nilai x-nya adalah 0. Nah, ketika nilai x-nya 0, berapa sih nilai y-nya? Oke, nah
misalkan di sini X-nya dimasukkan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12 ya. 2 kali 0 kan 0 ya, berarti ada 3Y sama dengan 12. Nah, Y-nya kita bisa peroleh 4. Dari mana? 12 dibagi 3 ya, sehingga diperoleh untuk titik yang pertama yaitu 0,4 ya. Kemudian untuk titik yang kedua, gantian. Yang dimasukkan nilai 0-nya adalah Y-nya ya, di sini. 3 kali 0, 0. Berarti ada 2X sama dengan 12 ya. Ketika 2-nya kita pindah ruas, berarti diperoleh X-nya 12 dibagi 2 ya, sama dengan 6. Berarti untuk titik yang kedua 6,0. Nah, kita cukup memerlukan 2 titik untuk mencari atau menggambar grafiknya ya. Nah, oke, kemudian setelah kita mencari titik-titiknya ya, kita pilih sebarang titik ya untuk diuji ya, apakah titik tersebut itu merupakan daerah penyelesaian atau bukan. Nah, di sini saya akan memasukkan titik 0,0. Kenapa? Nanti untuk mempermudah perhitungan saja sebetulnya ya. Kalian juga boleh memilih titik-titik yang lain, misalkan 1,1 atau 2,1 atau yang lain, asalkan di luar garis ya. Nah, oke, di sini kita substitusikan ya ke pertidaksamaan, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0 ya. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Berarti di sini 0 lebih besar sama dengan 12. Nah, betul atau salah? Nah, jawabannya salah ya. Oke, jadi nanti daerah yang berada di daerah 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian, karena ini salah ya. Oke, langkah selanjutnya kita gambar grafiknya. Nah, oke, diperhatikan ini tadi tandanya lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti grafiknya garisnya lurus ya. Nah, ini titik-titik tadi ini kita tandai di sini ya. Yang pertama ada 0,4 di sini ya titiknya ya. Nah, kemudian ada 6,0 berarti di sini. Nah, berarti kedua titik ini kita tarik garis. Nah, jadilah garis merah ini ya. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, karena tandanya lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, maka garisnya lurus ya. Nah, kemudian tadi kita kan sudah memasukkan titik 0,0 di sini ya, berarti ya. Nah, ini dia salah, berarti 0,0 ini kan di bawah garis ya. Berarti daerah yang di bawah garis itu bukan merupakan daerah penyelesaian karena dia salah. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, yang ini, yang atas garisnya ya. Yang atas garisnya itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, oke, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 5y lebih dari 20. Langkah-langkahnya sama ya, kita gambar dulu garisnya dari ini ya. Caranya, tanda pertidaksamaannya kita ubah jadi sama dengan. Nah, kita gambar dulu garisnya. Oke, kita gambar dulu garis dari persamaan ini ya. Oke, sama. Kalau X-nya 0 berarti nilai Y-nya ya di sini 2 kali 0 berarti negatif 5Y sama dengan 20 ya. Ketika negatif 5-nya saya pindah ke ruas kanan, berarti Y sama dengan 20 dibagi negatif 5 ya, hasilnya negatif 4. Maka diperoleh titik yang pertama 0,-4. Kemudian sama, di sini gantian Y-nya ya. Y-nya kita substitusikan 0, berarti X-nya 2X dikurangi 5 kali 0 sama dengan 20. Berarti 2X sama dengan 20. Ketika 2-nya dipindah ruas, berarti X-nya sama dengan 20 dibagi
2. Berarti X-nya sama dengan 10. Nah, ini untuk titik yang kedua. Ingat, untuk penulisan X, Y ya. X, Y. Nah, langkah kedua kita pilih sebarang titik uji ya di luar garis. Sama, saya menggunakan 0,0 ya. Kita substitusikan. Nah, ke pertidaksamaannya. Berarti di sini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 5 dikali 0, 0. Berarti 0 dikurangi 0, 0. Nah, di sini apakah 0 itu lebih dari 12? Betul atau salah? Salah ya, 0 itu lebih kecil ya dari 12 ya. Nah, maka nanti untuk daerah yang di sekitar titik 0,0 ini dia bukan merupakan daerah penyelesaian. Grafiknya seperti ini. Nah, oke, di sini titik 0,4 ini ya titiknya ya. Nah, kemudian 10,0 nih, 10,0 berarti di sini titiknya. Nah, dua titik ini kita tarik garis. Ingat ya, ini dia tandanya lebih dari ya, tidak ada sama dengannya, berarti garisnya dia putus-putus. Nah, coba diperhatikan ini, putus-putus ya garisnya ya. Nah, oke, sekarang titik 0,0 itu tadi ketika kita substitusikan hasilnya salah ya, pernyataannya menjadi salah. Nah, titik 0,0 itu kan di sini ya. Nah, itu dia titik 0,0-nya. Dia di atas garis atau di bawah garis? Di atas garis ya. Berarti daerah yang di atas garis itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Nah, yang ini, yang diarsir ya, atau yang di bawah garis. Nah, itu merupakan contoh kedua dari soal pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, itulah merupakan pembahasan materi pada subbab kali ini, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Untuk video kali ini kita cukupkan ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tentunya tetap semangat ya dalam belajar, dan jaga selalu kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan jika akan keluar rumah, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar.